ini, di dalam kamar yang gelap dan sunyi, sesekali masih terdengar isakan dari Kirani yang berbaring meringkuk di atas ranjang. Cuma aku yang gak tahu kalau Kak Arya sudah di depan mata. Kenapa aku sebodoh itu gak bisa menyadarinya, monolog Kirani dengan diri sendiri. Dan tanpa sadar sudah seminggu ini, seolah menjadi kebiasaan buruk Kirani, dia selalu mengurung diri dan berakhir dengan tangisan. Saat mengingat kembali kenyataan jika dirinya baru tahu mengenai keberadaan Arya, kakak pantinya yang dulu berjanji akan kembali datang padanya. Tapi saat kakak pantinya kembali, Kirani merasa tak berarti karena bukan dia yang langsung ditemui oleh Arya. Bukan Arya lagi, tapi sekarang adalah Andra. Yang jelas, Kirani masih merasakan sakit hati. Padahal kejadian itu sudah seminggu berlalu, dan selama seminggu ini juga dia tak bertatap muka dengan Andra. Karena tak ingin ada orang lain yang melihat kerapuhannya, membuat dia memilih mengurung diri dan terlelap sendiri setelah kelelahan menangis. Dalam tidurnya kali ini, Kirani merasakan sentuhan lembut di dahi yang langsung menyalurkan kasih sayang tulus yang menghangatkan serta nyaman dalam hati. Rasa nyaman ini, kehangatan ini cukup menenangkan hati walaupun hanya mimpi, batin Kirani. Setelah kehilangan sosok Ibu Fatma, dulu Kirani merasa tak ada lagi yang sayang dengannya, membuat dia menjadi sosok pendiam di antara banyaknya anak di panti di sana. Tapi ternyata semua salah saat salah seorang anak laki-laki memberikannya gambar orang yang tengah tersenyum ceria. Gambarnya cantik kan? Tanya anak itu kepada Kirani kecil. Dan Kirani yang mengalihkan pandangannya ke arah gambar yang ditunjukkan, Kirani pun tersenyum simpul sembari mengangguk. Cantik. Kamu juga, kalau kamu tersenyum juga cantik, timpal anak laki-laki itu. Makasih, Kak, sahut Kirani kecil, belum memahami siapa kakak pantinya itu. Dan seiring berjalannya waktu, saat tahu jika orang yang selalu bersamanya adalah Kak Arya, setelah itu hanya nama Kak Arya yang dibutuhkannya. Dan setelah saat itu, dia perlahan bisa melupakan kesedihannya karena kebersamaannya dengan Kak Arya. Dengan Kak Arya, aku selalu merasa senang. Bersama Kak Arya, aku selalu merasa nyaman. Dan dari Kak Arya, aku kembali mendapatkan kasih sayang. Batin Kirani kembali berselancar dalam mimpi. Sayang, bangun nak. Usapan lembut yang Kirani rasakan kini membuat Kirani perlahan membuka mata. Yang Kirani dapati saat ini adalah Mama Bina dengan wajah cemas yang sangat ketara. Mama, ucap Kirani dan berusaha bangkit dari tidurnya. Namun baru saja menggerakkan badan, Kirani merasakan pusing yang teramat di kepala. Dengan perlahan, Kirani tetap mendudukkan diri dan bersender di kepala ranjang. Kamu pasti pusing, ujar Mama Bina seraya memberikan segelas air pada Kirani. Terima kasih, Ma, ucap Kiran setelah meminum air dan rasa pusing di kepala sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sayang, kamu makan dulu ya. Tadi pagi kamu makan sedikit dan seharian mengurung diri, ujar Mama Bina cemas. Memang sekarang jam berapa, Ma? Tanya Kiran saat melihat ke arah jendela kamarnya, ternyata sudah tertutup gorden di sana. Sudah waktunya makan malam. Mama juga bawakan makanan ke sini. Mama suapi ya, biar kamu makan banyak, sahut Bina yang sudah siap dengan sendok berisikan nasi dan lauknya. Kirani yang memang merasa lemas pun hanya menuruti dan membuka mulutnya. Kayaknya tadi emang mimpi, gak mungkin juga Kak Andra di sini, batin Kirani. Dan entah mengapa ada rasa kehilangan dalam hati Kirani. Karena saat membuka mata, bukanlah sosok orang yang Kirani pikirkan berada di depannya. Kiran mau makan, Ma,
Tanya Andra yang sedang duduk di ruang keluarga. Sore tadi dia baru saja tiba dari luar kota setelah berada seminggu di sana untuk mengurus anak cabang perusahaan yang sedang bermasalah. Iya, Mama suapin Kiran. Sambil Mama ajak ngobrol aja, gak berasa udah habis makanannya. Jawab Bina seraya menunjukkan piring kosong di atas nampan yang dia bawa. Makasih Ma, sudah jaga Kiran selama Andra gak ada, ujar Andra menatap sendu mamanya. Mama hanya bisa menghiburnya sesaat, tapi bukan Mama yang bisa mengobati rasa kecewanya. Kamu harus sembuhkan sakit hati dan kecewa Kiran, ucap Bina seraya menepuk bahu Andra. Sekarang kamu makan juga, kamu sudah janji sama Mama kan? Setelah Kiran makan, kamu juga makan, lanjut Bina mengingatkan Andra. Karena Andra yang sore tadi baru pulang, dia langsung menuju ke kamar Kiran. Selama seminggu pergi, Andra selalu kepikiran Kirani. Mungkin jika saat Andra pergi, hubungan mereka masih baik-baik saja, Andra tak akan terlalu memikirkannya seperti itu. Tapi sayang, saat Andra berangkat, malah kejadian tak terduga menimpanya. Kejadian saat Kirani mengetahui semuanya. Ingin Andra menjelaskan jika dia bukan tak ingin langsung memberitahu Kirani, tapi kesibukannya yang selalu menghalangi. Andra kini yang sudah berada dalam kamar melihat Kirani tengah meringkuk dengan mata terpejam dan masih sesenggukan. Apa selama ini kamu sering menangis sendiri? Batin Andra saat melihat mata Kirani yang terpejam itu sedikit membengkak. Maaf Kiran, karena aku kecewa pada diriku sendiri yang terlalu percaya diri kalau kamu akan mengenaliku saat pertama kali kita bertemu, ucap Andra dengan kekehannya seakan tengah menertawakan dirinya. Dan melihat sikapmu yang biasa saja saat itu, aku jadi ragu apakah kamu masih mengingatku, masih mengingat tentang masa kecil kita. Terdengar helaan nafas berat dari Andra. Tapi ternyata keputusanku salah dan malah membuatmu kecewa. Jangan lagi berpikiran buruk, karena kamu adalah hal penting yang selalu ada di hidupku, ucap Andra panjang lebar seakan sedang menjelaskan itu kepada Kiran, seraya mengusap lembut dahi Kirani. Melihat Kiran yang tetap terlelap, Andra pun mengecup lama dahi Kirani, menyalurkan kasih sayangnya di sana. Sebelum Andra pergi keluar untuk membersihkan tubuhnya yang lengket karena perjalanan pulang.